Astagfirullahaladzim. Mama kenapa, Ma? Kok perasaan Mama gak enak, Pak? Tiba-tiba Mama kok inget Cika ya? Ada apa ya Pak dengan Cika? Apa ada apa-apa ya sama Cika? Mama telepon dulu. Kita bisa pulang cepet. Cika mana? Udah tidur, Bu. Ya udah kamar dulu. Ibu kangen sama Cika, ya Pak? Ya. Bu. Jangan. Tadi itu Cika ngerjain PR-nya banyak banget. Baru tidur, baru 2 menit. Kalau kebangun lagi, takutnya besok kesiangan sekolahnya. Ya udah, Ma. Sebaiknya kita jangan ganggu Cika. Ya udah, Ibu ke kamar dulu ya. Iya. Sini. Lu awas lu ya kalau ngadu sama emak lu. Lu gua buang ke tempat sampah. Biar kagak ketemu lagi. Mau lu? Mau nggak? Ya udah makan sini. Aduh sakit Mbak. Sakit. Gue tahu sakit, makanya lu buruan tidur. Langsung tidur, gue nih sibuk nih. Tidur. Mama. Ibu. Berdoa dulu sayang ya. Ibu. Cika, udah mau bobo ya? Maaf ya, Mama gangguin. Mama kangen sama Cika. Cika, kuping kamu kenapa? Kok merah? Tangan kamu kenapa lebah begini? Eli? Iya Bu, kemarin Cika sempat jatuh. Maaf. Makanya kamu itu hati-hati dong kalau jagain Cika. Iya, kemarin saya udah bilang sama Cika jangan lari-lari, cuman saya nggak terlalu bisa ngawasin soalnya kan saya sambil masak, Bu. Cika, makanya Cika itu nurut dong sama Mbak Eli. Kalau Cika gimana-gimana, Mama kan yang khawatir. Ma, Cika. Apa sayang? Mau ngomong apa? Cerita sama Mama. Ya udah, sekarang Cika bobo ya, Mama temenin. Nih, tolong ambilin minyak telon. Iya, Bu. Suwe bener. Ih, bilang bener-bener pasti bayar. Gak percayaan banget sih. Siapa yang suwe? Hah? Iya bang, pasti bayar bang. Percaya bang, saya nggak bohong. Bener bang, pasti bayar. Banyak ngomong nih bang. Habisin aja. Ayo, ampun bang, ampun bang. Apa-apa nih, main gebuk-gebukin orang, mainnya di kuburan lagi. Lo nggak usah ikut campur ya. Urusin urusan lo sendiri. Asal lu pada tahu ya, ini kuburan wilayah kita. Kita berhak ikut campur. Terus lo mau apa? Mau digebukin juga? Hah? Tenang. Ini negara demokrasi. Jadi kita selesaikan secara demokratis ya. Tidak pakai emosi ya. Oh, jadi kalian bertiga mau jadi pahlawan kesiangan ya? Enggak, kita mau jadi pilot. Tahu nih teman saya mau jadi apa? Ente mau gibang yang mana? Hah? Mau gibang yang mana? Berantem lagi. Ye, udah. Jak. Oleng aneh, oleng. Lah, Oleng. Puter kayak spinner. Gin, tolong. Aneh goyang. Kalian. Tunggu bentar. Obatin dulu. Lu baik-baik aja kan? Lu urusin deh. Gimana? Ini gua selamatin dulu ini, Jaki nih. sikat bang. Lu berdua maju. Gua kiper.
Lo nantangin gua. Mau wudhu, Bang. Banget. Lo nantangin gua. Lah beneran lu mah, Bang. Lu mah beneran, Bang. Ampun bang. Gimana sekarang? Iya, saya pasti bayar. Tunggu, ada temponya dong bang. Seminggu lagi. Kalau nggak lu bayar, bikin lembar lu. Iya, bayar bang, bayar. Kamu dua. Udah siap, Pak? Eli, ini uang untuk keperluan Cika beberapa hari ini. Kami titip Cika ya. Insya Allah, Pak, Bu. Gak usah khawatir, kerja aja yang tenang. Cika kan di sini ada saya. Pasti saya rawat baik-baik, Pak. Papa sama Mama jangan pergi. Sayang, Mama juga sebenarnya nggak mau pergi. Tapi Mama sama Papa kan harus cari uang. Untuk siapa uangnya? Untuk Cika, ya? Cika, Papa sama Mama cuma sebentar. Cika mau oleh-oleh apa? Cika nggak mau. Manja, nanti kan sama Bibi, ya kan? Jalan-jalan ke mall, terus beli es krim nih, lihat banyak uang buat Cika. Tuh, ke mall tuh. Beli es krim. Tuh, sayang. Udah gede nangis sih. Mama pergi dulu sebentar ya, Nak. Iya, sayang. Sebentar ya. Jagain ya. Iya. Ada. Hati-hati, Bu. Dong. Cika mau serap. Gue capek masaknya, ya. Nih. Nih, 2.000 bakal beli cilok nih. Kenyang. Udah sana pergi. Udah nangisnya. Bukan jadi gue nih. Gini dong. Beb, pulang belanja ya? Kok nggak bilang-bilang? Kan Bang Ade bisa nemenin. Beb, bubeb. Kagak ngaca aja lo. Ilah, nyatuh lagi. Nah, sini kan bisa. Kalau gue habis belanja, kenapa emang lu mau beliin? Kagak juga kan? Percuma makanya. Beb, jangan marah-marah gitu, ngapa sih, Beb? Ntar malam Haji Naim nyunatin anaknya. Kita nonton yuk, ada layar tancep. Ya. Tancep? Lu kagak salah ngajakin gue nonton layar tancep. Bedak gue aja mahal, masa iya gue nonton layar tancep? Bioskop. Tahu nggak lu? Ngerti lo? Apa hubungan sama layar tancep sama bedak ya? Serah gue. Lah buset dah, Eli. Lu kecakapan banget sih. Si Ade ngomong baik-baik, lu jawabnya kagak sopan gitu. Yang minta ditegur siapa? Gue apa dia? Nah dia kan heboh sendiri. Kalau gue nggak mau ya udah gue dong. Buset dan perempuan nih. Kalau bukan perempuan udah gue gibang dah. Gibang sini. Lu cuman gede bacot doang lu sini. Emang gue takut? Sini. Sayang, udah. Bebek jangan erosi gitu. Ini apa sih malah pada berantem di sini? Ente lagi nih, aneh udah belain ente malah begitu. Ya udah. Orang Soalim, ini apa nih lu ngatur-ngatur gue? Eli, maaf ya. Nih anak-anak emang suka gini. Mendingan daripada ribut, silahkan dilanjutkan perjalanannya. Maaf ya. Orang Soalim, ini apa nih lu ngatur-ngatur gua? Mau gua jalan lurus kek, mundur kek, kanan kiri, terserah gua dong. Wah, benar-benar mulutnya ya. Dibilangin benar-benar malah nyolot gitu. Terus kenapa kalau gua nyolot, hah? Lu juga nyolot? Gua kuncir juga nih mulutnya nih. Gua piting juga lo. Nih untung ada nih pagar nih, kalau nggak lu abis lu sama gua lu ya. Lu jangan macam-macam sama gua. Tunggu. Kalian tunggu dulu. Ini suara kalian tuh berisik kedengeran sampai kantor saya. Ada apa nih? Kok pada berisik-berisik gini sih? Nih Pak Ahmad nih gara-gara ini perempuan nih. Ngomong nyerocos udah kayak beok, kebanyakan makan rawit. Lu kecilnya makan proto, bukan makan nasi. Dari mana? Lu tahu, nih kelihatan dari mulut lu. Tahu banget dah. Sana aja lu. Beb, ntar malam ya jam 7. Filmnya bagus. Si Pitung. Udah. Mau banget sih sama perempuan kayak gitu nyusahin tuh. Udah kesemsem. Balik kanan. Ayo,
Elah, ngapain sih kesini? Hah? Mak ada perlu sama kamu, Eli. Perlu apaan? Kata dokter, Mak itu sakit, Eli. Sakit TBC. Tapi Mak tidak punya uang untuk membeli obat. Ini kan duit buat Eli, Mak. Bakal cakep, cari suami, ya Pan? Udahlah, lama. Udah deh, Mak. Kagak usah banyakkan drama, ya kan? Nih. Makanya, ya kan? Nonton TV mulu sih. Eli, kamu itu gak takut sama Allah, Eli. Kamu nyakitin Mak. Sama dengan kamu nyakitin Allah, nak. Nah, Eli lebih takut kagak bisa bayar belanjaan. Lebih takut emak datang ke sini mulu nagih-nagih, ya. Udah sana. Kalau mau ke sini tuh bawa rezeki, bawa kabar baik, bawa penyakit heran. La ilaha illallah, Allahu akbar. Apa? Li, tolongin gue, Li. Gue diuber-uber sama rentenir, gue suruh bayar utang. Aduh, gimana nih, Li? Diuber-uber sama rentenir? Utang berapa sih lo? Aduh, utangnya nggak banyak, cuma 10 juta. 10 juta? Kagak banyak. Aduh, Li, jangan bikin gue bingung dong. Gue kan harus bayar utang. Gimana, bantuin gue dong. Bukan masalah kayak begitu, terus gue bantunya pakai apa? Pakai duit 10 juta dari mana gue? Aduh, Li, tolongin gue, Li. Lo kan sayang sama gue. Gue heran sama lu, udah tau pengangguran, kagak punya duit, masih utang lagi, sama rentenir lagi. Aduh. Gak ada pikirannya banget. Li, bantuin gue dong. Bang, lu mau dibantuin kagak? Sini! Iya. Nih, emas semua asli. Tuh lihat nih. Kan gue bilang apa? Tuh, gue punya kuncinya. Nih, gue lihat di jam. Nih, mahal nih. Gue lihat di majalah. Nah, gue bilang apa? Tenang, gue punya solusinya. Tapi kita ini jangan bego, ya. Lu bagaimana caranya cari nih perhiasan yang kayak begini supaya kita taruh di sini lagi. Jadi kagak ketahuan nyuri. Ngeselin banget sih. Ini anak kepo banget sih. Makanya jadi anak itu nggak usah ikut campur masalah orang tua. Udah diem aja. Kepo banget. Ya? Nangis mulu lagi. Tuh Cika, kasian banget ya dia. Iya, dia lagi nangis. Kita tolongin yuk. Enggak takut. Mbak Eli kan galak. Terus gimana? Berarti dia mau ngaji dong. Denger ya. Emak lu kagak ada, bapak lu juga nggak ada. Lu di sini sama gua doang. Makanya lu nurut gua, dengerin gua makanya, ya. Ingat nih, turutin kata gua. Denger ya. Nih, kalau misalkan nangis terus, kalau misalkan ngeluh-ngeluh terus ya, nanti dihukum. Ditaruh di gudang, ya nggak dikasih makan. Mau? Mama takut. Ya udah kalau takut, udah kagak usah banyak protes. Udah diam di sini berdiri. Udah. Ntar kalau kita ditanya Pak Ustadz gimana? Bilang aja kita nggak tahu. Udah yuk. Yuk. Mama. Langsung pulang ya, Nak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibon, Puput, kok Ustadz nggak lihat Cika? Kemana ya? Kita nggak tahu Pak Ustadz. Kok nggak tahu? Biasanya kan nama kalian. Iya, tadi kita jemput Cika kok. Tapi Kenapa Puput, Ibon? Coba cerita sama Ustadz. tadi kita ketemu Cika Pak Ustadz.
Dia lagi dihukum sama Mbak Eli. Mbak Eli? Yang babysitter itu? Iya Pak Ustadz. Masya Allah. Tuh bocah apa pingsan ya? Cika, kok kagak bangun-bangun sih? Udah ngeliat ya? Elah berat banget. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mama kenapa, Ma? Kok perasaan Mama gak enak, Pak? Tiba-tiba Mama kok inget Cika ya? Ada apa ya Pak dengan Cika? Apa ada apa-apa ya sama Cika? Mama telepon dulu. Siapa sih yang nelpon? Ganggu aja nih. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Kirain siapa? Li, Cikanya gimana? Cika baik-baik aja kan, Li? Oh, baik-baik aja, Bu. Cuman tadi ya, biasalah Bu, agak nangis. Soalnya kan kangen mungkin ya sama Ibu sama Bapak. Cuman sekarang sih udah ini kok, udah tenang. Cikanya mana, Li? Coba Ibu bicara sebentar. Ini Bu, Cika tadi kan dijemput sama teman-temannya mau ngaji di musola. Jadi tadi sekalian saya antar, Bu. Ya sudah. Kalau habis pulang ngaji nanti suruh telepon Ibu ya. Oh iya, pasti. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Ma? Gak apa-apa, Pak. Apa kita salah, Ma? Mempercayakan Cika sama Eli? Kok Papa ngomongnya kayak begitu? Kenapa, Pak? Feeling Papa mulai nggak enak, Ma. Sepertinya Aduh, kamu nih, Bu. Aduh. Halo, Bang. Lu bisa kesini nggak? Nih anak pingsan nih, kagak bangun-bangun dari tadi udah gue coba bangunin. Ya si Cika lah, lu pikir anak mana lagi? Sibuk. Lu sibuk apaan? Aduh, terserah lu ya. Lu mau datang malam juga kagak apa-apa. Yang penting lu kesini, ya? Aduh, ini anak repotin pakai acara pingsan segala lagi. Eli. Lihat tuh. Benar-benar kelewatan. Dia udah berani-beraninya mau masuk pacarnya ke rumah Pak Irawan. Wah, mau ngapain coba?
gue udah sering lihat kalau dia sering bawa pacar ke rumah bosnya. Ya udah, kalau gitu kita laporin aja ke warga. Iya bener. Ya udah, yuk. Yuk. Assalamualaikum, Pak. Pak Deden. Pak Ustadz. Gawat, Pak. Gawat. Apanya yang gawat? Jumadi, kamu kalau ngomong tuh yang jelas, biar kita bisa paham. Terangin. Warga kampung, Pak. Mereka mau gerebek si Eli di rumahnya Pak Irawan. Astagfirullahaladzim. Digerebek. Iya, Pak. Emang kenapa digerebek si Eli? Ada apa? Si Eli ketahuan bawa cowoknya ke rumah Pak Irawan, Pak. Iya, betul, Pak. Memang selama ini saya sering mendapatkan laporan tentang si Eli. Tetapi ketika saya melakukan penyelidikan, saya tidak bisa membuktikannya, Pak Ustadz. Dan ternyata ini sekarang kebuktian. Ya udah, Pak Deden. Sekarang lebih baik kita ke sana. Daripada nanti hal yang tidak kita inginkan akan terjadi. Yaudah, mari Ustadz. Ya, yuk. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ini obat lu nih. Ayo. Ini. Wah. Jangan tuh. Itu orang heboh amat. Kepala gue lagi pusing. Wah, demo kali. Udah lu jangan takut. Tunggu aja di sini, gue yang ngadepin. Hei, keluar kamu Eli. Keluar kamu Eli. Keluar. Lu pada ngapain kemari malam-malam? Orang mah tidur nonton TV. Kek, ini mah repot-repotin diri. Udah pulang di sana. Alah, kamu bawa pacar kamu ke dalam pasti melakukan gagak. Iya, betul itu. Betul. Betul. Sembarangan lu. Dengerin ya. Lu nih kalau datang-datang kemari itu bawa kabar yang enak, kagak usah bawa fitnah. Ngerti kagak sih? Udah, seret aja yang bawa ke kantor RW. Iya benar. Bawa aja ke kantor RW. Ayo kita bawa. Tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu tenang. Sabar. Jangan gegabah. Tenang. Masya Allah, ini ada apa ini rame-rame? Coba ceritakan. Jadi begini Pak Ustadz, Pak Deden, Eli ini udah berani berbuat mesum di rumah ini. Iya bener, dia sering bawa cowoknya masuk ke rumah Pak Irawan. Sembarangan ya. Lu pada ngemeng-ngemengnya sembarangan nih, kagak disekolahin mulut lo. Pak Ustadz, nih ya, memang kalau cewek single cakep begini, ada aja fitnahnya. Wah, gawat. Gua harus kabur nih. Gua nggak mau mati konyol gara-gara digebukin mereka. Ini termasuk kayak begini siapa? Kak, lihat si Subur masuk ke rumah ini. Bener. Setiap Pak Irawan sama Bu Irawan pergi, si Subur pasti nyelundup ke rumah ini kan? Mata lu kotokan. Kapan lu liatnya? Kagak usah ngarang lu. Yang ada cuman gua masih Cika. Udah noh. Lo jadi pembantu songong amat sih. Siapa yang bilang pembantu? Gua nih babysitter. Tahu kagak lu? Baca majalah makanya. Emang apa bedanya? Bedanya ya, kalau misalkan gue sekolah dulu. Nah, selama majikan gue pada keluar, gue yang tanggung jawab di rumah ini. Jadi makanya gue keberatan kalau lu semua pada di sini. Udah pergi, bubar. Stop. Bapak-bapak. Sudah, Eli juga sudah. Kalau kita ngotot-ngototan seperti ini, itu nggak bakalan ada jalan keluar. Tidak ada jalan penyelesaiannya seperti apa. Sekarang ini, bapak-bapak sama ibu-ibu silahkan pulang aja. Pulang. Bener bapak-bapak, ibu-ibu, biarkan masalah ini kami yang akan mengurusnya dengan Eli nanti. Ya Pak ya? Gak terima gue dipitnah kayak gini. Eli, tolong kamu jaga sikap selama kamu bekerja di sini. Karena selama ini keluarga Pak Irawan itu terkena keluarga yang baik. Jadi tolong jaga privasi dan tolong jaga nama baik dia, ya? Iya Eli, jangan sampai nama baik Bapak dan Ibu Irawan tercoreng gara-gara perbuatan dan sikap kamu. Pak, kalau saya mau dengerin ceramah, saya pergi ke masjid ya. Nah kalau saya di rumah saya mau istirahat. Jadi mendingan bapak-bapak pulang aja sekarang. Saya mau tidur, mau istirahat, oke? Ya sudah. Kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Halo, waalaikumsalam. Sepertinya ada sesuatu yang penting, Pak. Begini Pak Irawan, saya ini sering mendapatkan laporan dari beberapa warga bahwa orang yang bekerja di rumah Pak Irawan, yaitu Eli, itu sering memasukkan pria atau pacarnya ke rumah Pak Irawan. Astagfirullahaladzim. Ya, justru saya ini mencegah untuk hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Dan saya juga menjaga nama baik keluarga Pak Irawan. Iya, Pak. Terima kasih infonya, Pak. Nanti saya akan langsung tanyakan kepada Eli. Kalau benar-benar dia melakukan hal seperti itu, saya tidak segan-segan akan memecat dia, Pak. Kalau gitu, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Kita harus segera pulang sekarang, Ma. Tapi janji sama klien kita hari ini gimana? Bisa kita tunda lain hari. Ayo, Ma. Eli! 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 Terlalu banget tuh si Eli. Dipanggil gak muncul, nyaut juga enggak. Biar mama yang cari, Pak. Cika? 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 Sayang? Cika? Ini kan obatnya. Jangan-jangan selama ini dia sering lakuin ini sama Cika. Ini kan bubur sudah basi. Astagfirullahaladzim. Eli! Astagfirullahaladzim. Benar-benar keterlaluan si Eli. Astagfirullahaladzim. Eli! Kamu itu ngapain di kamar saya? Bu, udah pulang. Saya tadi lupa ngadem doang, Bu. Terus ketiduran, maaf Ibu ya. Kamu itu benar-benar ya. Selama ini saya itu sudah menganggap kamu seperti saudara saya sendiri. Bahkan saya itu berani menggaji kamu tinggi 2 kali lipat. Dengan harapan kamu itu bisa menjaga Cika dan menjaga kehormatan rumah tangga ini. Tapi ternyata kepercayaan saya itu disalahgunakan deh sama kamu. Maaf Bu, tapi Eli salah apa Bu? Masih tanya salah kamu apa? Kamu pikir kamu bisa membodohi kami ya? Kamu pikir kami nggak tahu apa yang kamu lakukan selama kamu bekerja? Kamu pikir kami juga nggak tahu kalau kamu itu sering masukin cowok ke rumah ini? Kamu itu benar-benar ya. Bu, kadang Bu, bentar dulu tenang. Eli tahu, tuh masih Mimin Pan, pembantu yang sebelah memang sirik sama Eli. Kagak begitu Bu ceritanya. Dia memang suka fitnah, suka sirik sama Eli. Kamu jangan mengelak lagi, Eli. Kami semua sudah punya buktinya. Aduh, sakit, Mbak. Astagfirullahaladzim. Sudah lama saya curiga sama kamu. Ada sesuatu yang gak beres sama Cika. Setiap lihat kamu, Cika pasti ketakutan. Tanpa sepengetahuan siapapun, saya pasang CCTV di rumah ini. Ternyata, rekaman ini membuktikan semua kecurigaan saya sama kamu. Jadi selama ini kamu yang menganiaya Cika? Kamu itu kenapa sih? Kamu itu kenapa? Selesai apa? Sabar, Ma. Kita selesaikan di polisi aja, Ma. Kagak, Pak. Bapak Tan tahu, Pak. Saya cuma punya emas satu-satunya, masih saya biayain, masih saya rawat. Bagaimana? Masa Bapak tega? Dia pernah ngerawat Bapak dari kecil, Pak. Jangan polisi, Pak. Lepasin, Pak. Lepasin. Bahkan kamu juga kan yang mengambil perhiasan saya. Kamu tuh apa sih? Kamu itu benar-benar jahat ya.
Kamu juga sengaja kan kasih obat tidur sama anak saya? Hah? Apa? Apa maksud kamu? Sengaja biar kamu malas melesan? Ha? Ya, kamu keluar dari sini. Cepat keluar. Masih di situ. Keluar. Kurang aja. Siapa kalian? Mama, astagfirullahaladzim. Mama? Siapa kamu? Kamu takut ya? Lu takut ya? Oh, waduh. Itu kan Mbak Eli. Eli, berani sekali kamu datang. Kalau gitu kita harus buru-buru ke sana. Nanti keburu lari lagi. Wah iya. Ayo. Tapi Pak Ocit, minta tolong ya kasih tahu warga yang lain. Ya. Yuk, saya mau Tunggu sini ya. Apalagi yang mau lu garis sih? Udah, tenang aja. Sabar, Mama. Kayak bagaimana? Udahlah, antar kelamaan nih. Lu denger kagak tuh? Jangan-jangan warga tahu kita ada di sini. Masya Allah. Mana sih? Kata lagi. Pak, udah dah. Saya nyerah senyerah-nyerahnya. Ini pacul patah melulu. Susah bener digalinya. Ini pacul patah, sebentar lagi tangan aneh yang patah. Iya Pak, ini udah yang kelima. Stok habis nih. Astagfirullahaladzim. Gimana caranya ya? Nah, tuh ada tanah kosong tuh. Siapa tahu di situ kita bikin lubang lagi, dikasih kemudahan. Buset dah. Ini udah lubang ketiga yang kita gali. Kita mesti ngegali lagi. Gempor urusannya ini mah. Ya Allah, Bebek Eli mau dimakamin aja susah banget ya. Mikirin Eli mulu. Pak, itu kan sampah. Biasanya di bawah sampah itu banyak cacing. Cacing itu mengurai sampah, mengurai tanah. Jadi gembur tanahnya. Udah ikut gimana pimpinan? Udah dah. Ayo. Tolong Pak, barisnya dirapihkan Pak. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Keluar. Jangan deket tiang. Us, pindah. Astagfirullahaladzim. Goncangan nih. Ustadz udah berhenti gempa ya Ustadz? Ya Allah, mudah-mudahan ini bukan pertanda buruk. Bapak-bapak, sebaiknya kita harus kembali lagi ke dalam Pak untuk mensolatkan jenazah, biar bisa secepatnya kita makamkan. Ayo Pak, Pak Deden. Ya Allah, astagfirullah. Waduh. Jangan dekat tiang lagi, jangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang, semua tenang. Maksudnya aneh sih Pak Ustadz sih, gempanya sih. Ini hanya kebetulan saja. Pak Ustadz, sebaiknya kita menyolatkan jenazah jangan di dalam masjid. Nanti takut terjadi gempa lagi, Pak. Mendingan di teras aja, Pak, ya? Saya sih setuju sama Pak Deden sih. Saya khawatir riskan kalau memang di dalam. Sebaiknya memang bener di teras.
Itu menurut saya. Iya Pak, ambil jalan yang terbaik saja Pak. Tolong sholatkan Eli, Pak, anak saya. Kasihan Pak. Ya Allah, ya Allah. Baik Bu, insya Allah. Bapak-bapak, kita sholatkan di teras ya. Tolong Pak dibawa Pak, jenazahnya Pak. Bismillah. Bismillah. Aneh sih Pak Deden. Ya setiap kita mau sholat di dalam gempa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awas pala. Pala di sini dari tadi. Duh, Gusti. Ya kena cangkul nih. Ini bau amat nih di sini nih. Aduh, sampai mual gini. Ini mah baunya sama aja kayak si Ade kagak mandi sebulan. Duh. Biar lu celamitan amat ya kalau ngomong. Benar ngomong, tambah bau ini. Tuh kan. Tuh, jenazahnya udah datang tuh. Alhamdulillah. Cepetan dah. Aduh. Bantar gebang ini tempat sampahnya tapi Ini kenapa pembuangan sampah? Lihat tuh semua tuh mesin bekalan yang kosong. Kok malah milih di sini sih, bukan di sana? Aduh, mohon maaf Pak, mohon maaf. Kita udah ngegali 3 lubang Pak sama trio cangkul. Itu tanahnya nggak ada mempan. Nggak tahu itu tanah isinya apaan. Masa sih Pak Junet? Kalau nggak percaya tanya aja sama mereka Pak. Iya benar Pak. Nih kita udah ngegali. Dari yang pertama malah penuh batu. Batu. Yang kedua malah tanahnya yang keras nggak bisa digali. Tuh pacul pada patah. Iya Pak, tangan saya aja sampai kemeng. Ini 7 tukang urut juga kagak mempan. Nah Pak, ini tanah yang keempat nih Pak. Yang bisa digali. Tanahnya gembur. Memang dekat sampah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Eli. Pak Ahmad, Pak Junet, ibu-ibu, bapak-bapak, suasana sudah semakin malam. Kasihan sama almarhumah Eli. Sebaiknya secepatnya kita makamkan. Iya, Pak Ustadz silahkan. Ayo Pak, bawa sini Pak. Tolong Pak. Pelan-pelan. Angin. Jak. Cepet. Apapun yang kita saksikan sekarang ini, yang terjadi pada diri Eli, hendaklah kita jadikan pelajaran berharga. Bahwa ternyata hidup di alam dunia ini begitu sangat singkat. Ila abiris sabil, seperti orang yang menyeberang di jalan raya. Jangan sampai kita tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang cuma sebentar ini, tapi mengakibatkan penderitaan yang tanpa batas. Apa yang kita lakukan pasti akan dibalas sesuai dengan perbuatan kita. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Kejahatan pun akan dibalas